Cerita dimulai di sebuah kota kecil di Jepang bernama Shinjo, di mana seorang pembunuh terampil bernama Sakata mengasah pedangnya bersiap untuk membasmi mafia Yakuza yang sudah menguasai kota Shinjo selama puluhan tahun. Sementara itu, di sarang Yakuza, salah seorang anggota geng bernama Taneka melaporkan kepada bosnya bahwa ada kelompok baru yang berusaha menguasai kota. Si bos yang marah karena kegagalan anak buahnya langsung menyobek mulutnya. Sedangkan di luar rumah, Sakata mulai menghabisi setiap penjaga yang ditemuinya. Saat darah mulai menetes dari jendela, mereka menyadari adanya suatu ancaman. Si bos pun langsung dibawa ke tempat yang lebih aman, sementara Sakata melanjutkan serangannya tanpa ampun. Salah satu petarung terbaiknya turun tangan untuk menghentikan Sakata dan pertarungan brutal pun terjadi. Keduanya bertarung dengan tangan kosong menggunakan apapun yang dapat mereka jangkau sebagai senjata. Hingga akhirnya Sakata berhasil memotong tangan pria itu. Sementara di dalam ruangan, si bos dengan panik mengisi pistolnya tetapi terbukti sia-sia. Sakata berhasil menghabisinya. Pria ini bernama Fajita, seorang agen yang biasa memberinya pekerjaan. Fajita berusaha meyakinkan Sakata untuk tetap aktif sebagai pembunuh, namun Sakata menolak karena setelah pekerjaan terakhir ini, dia benar-benar ingin berhenti. Sakata menyatakan bahwa sekarang keluarganya menjadi prioritas utamanya. Ketika Sakata sampai di rumah, ia langsung disambut oleh Ryo, putri kecilnya, dan sang istri yang juga ikutan memeluknya. Inilah alasannya Sakata meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan. Dia merahasiakan keluarganya agar mereka tetap aman. Saat berganti pakaian, Sakata mendengar jeritan ketakutan dari keluarganya. Ketika dia melangkah keluar untuk memeriksanya, dia melihat ada beberapa pria bertopeng menyandera istri dan anaknya. Di sini, Sakata sempat melakukan perlawanan, tetapi dia benar-benar tidak berdaya ketika keluarganya ikut dilibatkan. Sehingga sang pemimpin yang dipanggil dengan nama Master yang memakai topeng iblis bertanduk pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas jasa Sakata yang sudah membantai semua kelompok Yakuza yang ada di kota ini. Istrinya memohon agar mereka mengampuni putrinya, namun salah satu pria malah menembaknya. Sakata menyaksikan istrinya jatuh ke tanah dan kini mereka berbalik ke Ryo. Dalam upaya putus asa, Sakata menyuruh putrinya untuk lari, tetapi pemimpin bertopeng menembaknya. Sakata yang menyaksikan istri dan anaknya tewas tepat di depan matanya sangat marah dan berjanji bahwa suatu saat nanti dirinya akan balas dendam. Namun untuk saat ini, Sakata benar-benar tidak berdaya dan langsung ditembak tepat di kepalanya. Kemudian tersiar berita tentang seorang ayah gila yang telah membunuh istri dan putrinya, kemudian ia bunuh diri. Setelah 12 tahun di sini, terungkap kalau Sakata ternyata selamat dari tembakan yang ia terima pada malam itu, tetapi melumpuhkan sarafnya. Dunia percaya kalau dia sudah mati, tetapi Fajita yang merupakan teman lamanya secara diam-diam merawatnya dan menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Sakata memang masih hidup, tetapi dia tidak bisa bergerak dan hanya satu pengasuh yang merawatnya setiap hari. Sementara itu, kota Shinjo telah berubah sejak pria bernama Sunohara menjadi wali kota. Dalam sebuah wawancara televisi, dia berjanji untuk mengubah kota Shinjo menjadi surga yang dipenuhi dengan klub, teater, dan kasino. Selama wawancara, seorang wartawan menanyainya tentang meningkatnya tingkat kejahatan yang dia juga mengisyaratkan bahwa Sunohara menjadi wali kota setelah jatuhnya geng Yakuza 12 tahun yang lalu. Bahkan, wartawan mengklaim memiliki bukti kalau Sunohara melakukan penipuan dan membunuh untuk mendapatkan kekuasaan. Sunohara tampak marah dan panik sampai-sampai moderator pun langsung mengakhiri sesi wawancara tersebut.
Malam itu, wartawan bertemu dengan seorang informan yang merupakan mantan anggota Yakuza yang dibayar untuk mendapatkan lebih banyak bukti, tetapi sebelum ia bisa pergi, seorang pria bertopeng iblis merah muncul. Wartawan panik dan mencoba melarikan diri, tetapi pria bertopeng itu menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian, sosok bertopeng kakek tua muncul memaksa anggota Yakuza untuk berlutut dan memasukkan pistol ke dalam mulutnya untuk membungkam kebenaran. Di tempat lain, Sakata yang sedang diajak jalan-jalan oleh pengasuhnya, tiba-tiba seorang pria muncul dan menusuk tangan Sakata. Ternyata, pria ini adalah salah satu petarung Yakuza yang tangannya sudah dibuntungi oleh Sakata bertahun-tahun yang lalu. Ia mencari Sakata untuk balas dendam, tetapi Sakata sudah lumpuh dan tidak bisa mengingat apa-apa sehingga ia membiarkan Sakata tergeletak begitu saja. Sakata yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit dan dijaga oleh 2 polisi yang bertugas untuk menjaga keselamatannya. Seorang kapten polisi yang korup tiba dan menyuap para petugas untuk ngopi di luar supaya ia bisa leluasa masuk ke dalam kamar. Setelah memastikan bahwa itu memang benar adalah Sakata, ia berencana untuk membunuhnya. Tetapi saat Sakata mengenali pria bertopeng itu ada di sana pada malam keluarganya dibunuh. Sakata yang lemah dan lumpuh pun mencoba melawan. Setelah menghabisi salah satu pelaku pembunuh keluarganya, Sakata berjalan keluar dengan kekuatannya sendiri. Meskipun ia masih tidak ingat wajah orang-orang yang membunuh keluarganya, tetapi ia dengan jelas mengingat topeng mereka. Fajita tiba di rumah sakit dan terkejut melihat Sakata yang dulu dianggap sudah mati, kini sudah kembali. Adegan pindah ke pabrik tempat gadis-gadis muda dipaksa mengemas narkoba milik Master yang dikelola oleh anak buahnya yang memakai topeng iblis bertanduk satu. Ia mendapat kabar dari Master tentang Sakata yang masih hidup dan mungkin akan mendatangi pabrik untuk menuntut balas. Master juga menghubungi anak buahnya yang lain, yaitu si Serigala yang bertugas mengelola gadis-gadis yang didatangkan dari luar kota untuk dijual kepada para hidung belang. Fajita yang masih bersama Sakata pun mendapatkan pesan dari Master untuk membunuh Sakata, tetapi Fajita menolak dan secara diam-diam membantu Sakata untuk membalaskan dendamnya. Ternyata pembantaian keluarga Sakata 12 tahun lalu ada keterlibatan Fajita yang dibayar untuk memberitahukan identitas asli Sakata, sehingga semua bantuan yang ia berikan selama 12 tahun ini adalah sebagai bentuk penyesalan atas kematian istri dan anak Sakata. Fajita pun pergi ke lokasi pabrik sesuai perintah dari sang Master dan menyerahkan Sakata yang sudah dibungkus kantong mayat agar mereka percaya kalau Sakata sudah mati di tangannya. Kemudian mereka membuang jasad Sakata ke mesin penggilingan untuk dihancurkan bersama dengan sampah yang ada di sana. Begitu Sakata hendak melewati mesin penggilingan, ia keluar dari kantong mayat dan mulai menghabisi semua penjaga di pabrik tersebut. Namun aksi nekat Sakata diketahui oleh Emos, si pengelola pabrik, melalui kamera CCTV dan menyuruh penjaga gerbang untuk menghabisi Fajita dan asistennya. Sementara itu, Sakata masih terus membrutal menghabisi semua penjaga yang menghalangi jalannya, tetapi orang yang ingin ia bunuh telah melarikan diri dan berada di luar. Emos langsung meledakkan pabriknya dari jarak jauh untuk membunuh Sakata. Mengira Sakata sudah mati, Emos merasa menang, namun yang mengejutkan ternyata Sakata masih hidup dan muncul dari reruntuhan. Sebelum ia sempat bereaksi, muncullah Fajita yang menabrak si Emos hingga pingsan. Fajita yang terluka parah keluar dari mobil dan mengakui kepada Sakata kalau dialah yang telah membocorkan informasi tentang keluarganya yang menyebabkan pembunuhan, sehingga tanpa ragu Sakata pun langsung menembaknya.
Di lokasi rahasianya, Sakata menginterogasi Emos untuk mendapatkan informasi siapa saja yang terlibat di balik kematian keluarganya, tetapi Emos menolak untuk bicara. Tiba-tiba ponsel Emos berdering yang berasal dari master yang tak lain adalah wali kota Sunohara. Sakata mengancam akan membantai semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya. Master pun langsung mengancam balik dengan mengatakan tentang anak kandungnya alias Rio yang ternyata masih hidup dan selama 12 tahun ini dirawat oleh si serigala yang berpura-pura sebagai ayah kandungnya. Jika Sakata berbuat lebih jauh lagi, maka Sunohara mengancam akan membunuh Rio. Setelah selesai dengan Emos yang mati dihajar oleh Sakata, lalu kita diperlihatkan dengan Rio yang kini sudah besar dan beranjak remaja. Sejak kejadian 12 tahun yang lalu, serigala mendoktrin Rio bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Rio sendiri punya hobi memanah dan dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Sementara itu, Sakata bertemu dengan informannya bernama Takigawa untuk mencari tahu di mana alamat si serigala. Setelah mengetahui serigala ada di kantor perusahaan security, Sakata pun langsung pergi ke sana. Setibanya di sana ternyata memang benar Rio ada di sana, tetapi dia ketakutan karena tidak mengenalinya. Sakata menemukan foto-foto masa kecil Rio sampai besar dan Sakata pun diliputi kebahagiaan, tetapi saat si serigala datang ia langsung menghajarnya. Sakata yang marah bersiap untuk membunuhnya, tetapi Rio turun tangan untuk melindungi si serigala yang ia anggap sebagai ayah kandungnya. Serigala memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Sakata keluar, namun sebelum ia menyentuh tanah, Takigawa muncul entah dari mana dan menyelamatkannya. Setelah Sakata kabur, muncul anak buah master bertopeng iblis merah yang akan membawa Rio untuk dimanfaatkan sebagai sandera. Sementara itu, Takigawa yang mengobati luka Sakata mendapatkan telepon dari Sunohara yang menuntut Sakata untuk menemuinya jika dia ingin putrinya hidup. Mengetahui hal itu, Sakata pun langsung mempersiapkan diri dengan mengambil senjata kesayangannya dan menuju markas Sunohara. Saat memasuki gedung, Sakata langsung membrutal membunuh para penjaga yang menghalangi jalannya. Serigala segera bergabung dalam pertempuran, tetapi Sakata dengan mudah mengalahkannya. Sakata bergegas naik ke atas untuk menemukan Rio, tetapi ketika Rio melihatnya, ia masih takut dan Sakata pun mengatakan padanya bahwa dia adalah ayah kandungnya. Sebelum dia dapat memprosesnya, Sakata diserang oleh anggota bertopeng iblis merah. Disinilah Sakata sekarang ditawan dengan posisi mirip sekali saat keluarganya dibantai 12 tahun lalu. Sunohara mengeluarkan pedang dan bersiap untuk membunuh Rio di depan Sakata, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Takigawa muncul dengan senjata yang menyala-nyala. Kesempatan itu digunakan Sakata menyuruh Rio melarikan diri. Saat itu ingatan Rio mulai kembali dan menyadari kebenaran bahwa Sakata adalah ayah kandungnya. Saat Rio berlari ke tempat aman, Sakata pun melampiaskan amarahnya mengingat rasa sakit yang dialami istrinya. Dia melawan secara brutal hingga akhirnya Sakata berhasil mengalahkan seorang bertopeng iblis merah bernama Angdo. Sunohara menyaksikan kejadian ini dengan rasa penyesalan yang mendalam. Saat itulah sebuah kebenaran yang mengejutkan terungkap. Ternyata Angdo adalah saudara kembar Sunohara yang mempunyai bekas luka bakar di pipinya. Sakata menyadari bahwa Sunohara adalah orang yang memimpin serangan terhadap keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Kemudian Sakata bertarung melawan Sunohara, tapi karena kondisinya sudah terluka parah, Sunohara berhasil memotong satu lengannya, tetapi Sakata tetap menolak untuk menyerah. Sakata mengeluarkan seluruh kekuatannya dan akhirnya berhasil membunuh Sunohara. Setelah Sunohara terbunuh, Rio mendekatinya, tetapi serigala yang ternyata masih hidup kembali dan mengklaim bahwa Rio miliknya. Sebelum serigala mencapai Rio, Sakata bangkit dan menyerangnya dari belakang dan langsung memeluk Rio seperti saat ia masih kecil dulu.
Tak lama setelah Sakata menghembuskan napas terakhirnya, para petugas datang mengamankan semua orang di lokasi. Tetapi saat mengangkat tubuh Ang Do, ternyata ia masih hidup. Seminggu kemudian, sebuah kejutan terungkap dalam sebuah wawancara. Kita melihat Ang Do sekarang menggantikan tempat saudaranya, tetapi keadilan belum benar-benar ditegakkan. Saat Ang Do bersukaria dalam kemenangannya, Ryo tiba dengan bersenjatakan busur dan tanpa ragu dia menembaknya membalaskan dendam keluarganya, dan dengan itu ceritanya berakhir. Jika Anda menyukai film ini, jangan lupa like dan subscribe saluran ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.